Alright, oke. Oke, baik. Oke, sebelumnya aku mau, mengucapkan terima kasih ya, thank you so much for you all yang sudah, apa namanya, meluangkan waktu, menyisihkan waktu, memberikan, apa namanya, waktunya yang mungkin berharga di weekend, yang mana mungkin bisa ini ya, lebih have fun sama teman-teman, ataupun mungkin ada acara keluarga, tapi kalian di sini duduk, entah ada yang mungkin duduk sambil di Transjakarta ataupun mungkin lagi sambilan, apa namanya, aktivitas lain tapi sambil denger juga gitu kan, kayak dengerin podcast. Thank you so much ya teman-teman semua. Aku panggil teman-teman aja gitu walaupun kita, bukan teman di in real life gitu ya, tapi supaya supaya lebih muda aja gitu ya, supaya tetap muda, lebih muda dan tetap muda gitu. Oke, aku mau perkenalkan diri dulu, aku di sini Karisma Syahrianti ya, sesuai dengan nama aku. Di sini, kebetulan menjadi, apa namanya, speaker gitu ya, guest speaker yang diundang oleh Keyword, thank you Keyword Academy. Terus juga tapi apakah, apa namanya, leveling aku jadi berbeda sama teman-teman semua? Tidak juga, aku mau bilang bahwa tidak juga. Ini kebetulan aja kesempatannya aku, untuk ngisi sharing-nya gitu ya. Tapi kita tidak tahu kan di kemudian hari mungkin teman-teman di sini ada yang juga, fokus sama karirnya teman-teman ataupun usahanya teman-teman, terus nanti teman-teman juga bisa jadi speaker juga atau diundang jadi narasumber di sebuah event, baik itu online maupun offline, dan mungkin aku juga bisa datang sebagai audiens gitu. Jadi aku di sini mau mention duluan di awal bahwa, ketika ada webinar-webinar semacam ini, ataupun ada seminar, itu tuh tidak lantas menjadikan, si speaker-nya itu tuh mahadewa yang gimana banget, tapi kebetulan aja, dalam tanda kutip kebetulan, yang mungkin punya knowledge lebih terkait, temanya dan itu, apa namanya, bisa bisa sharing lebih, gitu. Oke, aku akan, apa namanya, sharing sedikit ya teman-teman pengalaman aku yang kurang lebih sudah 5 tahun di dunia HR gitu ya, dari lulus kuliah kemudian ya sampai sekarang saat ini, terus juga, di tema kita tentang, job hunting hacks atau kayak, biasa kalau misalnya anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha kan sekarang kayaknya yang SD itu usia-usia SD sekolah dasar ya, elementary school, itu tuh dia udah disebutnya Gen Alpha kan, apa-apa tuh semuanya serba life hacks-nya gitu kan ya, kayak, nyari hidden gems aja ada loh life hacks-nya kayak gini-gini. Kok baru tahu life hacks-nya? Biasanya konten-kontennya kan kayak gitu ya. Jadi selain life hacks juga, di sini di Keyword Academy, kita akan membahas tentang job hunting hacks nih gitu. Oke, mungkin bisa lanjut next. Oke, aku mulai dengan definisi pekerjaan dulu ya. Mmm, nah, pekerjaan itu menurut Reiki, tahun 2018 ini aku cari dari yang memang 5 tahun ke belakang, 5 6 tahun ke belakang maksimal, karena di dunia, apa namanya ya, di dunia, akademisi atau di dunia pendidikan gitu ya, untuk teman-teman mungkin di sini yang ada yang sudah, kuliah, karena ini biasanya di-mention saat berada di bangku perkuliahan gitu, karena biasanya SMA atau SMK guru-gurunya belum sampai nih ngomongin ini. Ini biasanya di dunia kampus, biasanya dosen yang ngomong bahwa, kalau kita mau cari, apa namanya, literasi, kita mau cari knowledge yang masih relevan, itu paling maksimal 5 tahun ke belakang gitu. Karena, kalau udah 10 tahun tuh udah terlalu jauh gitu. Jadi usahakan 5 sampai 7 tahun ke belakang. Makanya aku cari, apa namanya, definisi yang memang masih relatable dengan kita. Kita kan di sini 2024 ya tahun ini. Aku cari yang, paling maksimal tuh di 2018 gitu. Jadi kalau katanya si Reki ini, pekerjaan itu adalah suatu catatan yang dikeluarkan perusahaan, yang sifatnya itu sistematis gitu ya. Isinya apa sih? Isinya ada fungsi-fungsi tugas, kemudian wewenang, tanggung jawab di suatu jabatan tertentu, gitu. Ini aku, highlight ya, tertentu gitu, karena, tiap-tiap dari kita bisa jadi punya, jabatan yang beda-beda di perusahaan. Jabatan itu maksudnya tuh bukan kayak, oh satu manajer, satu, staf, atau satu lagi direkturnya, bukan. Kalau itu leveling ya, itu leveling. Tapi, jabatan itu tuh apa yang kita jabat. Jadi kayak aku profesinya HR, terus misalnya teman-teman di sini ada yang nanti pas kerja tuh di accounting, atau di, apa namanya, di auditornya, atau di, misalnya tim GA, General Affair, atau di marketing communication, atau di public relation-nya, kayak gitu.
Oke, mungkin kalau yang pertanyaan nanti aku coba jawabnya pas ini ya mendekati sesi sesi Q&A ya, biar nggak apa namanya, biar nggak keluar ininya dulu nih gitu. Jadi aku based on slide dulu ya teman-teman semua. Tapi akan aku keep yang nanya-nanya semua di chat gitu. Terus, oke, ini dengan diartikan berdasarkan fakta yang ada. Jadi ada faktanya juga gitu, bukan sekedar apa namanya, pekerjaannya bukan ilusi gitu ya, bukan kita ngawang-ngawang, kita ngayal-ngayal di dunia pemikiran kita sendiri bahwa pekerjaannya gini gini gini, tapi memang pekerjaannya itu nyata dan ada fakta-fakta yang kita gunakan gitu. Boleh next? Nah, kita bicara tren di dunia kerja saat ini nih, tren zaman now gitu ya. Ini ada 5 yang aku bagi, yang mana ini aku riset juga gitu ya dari berbagai sumber yang ada. Itu ada satu kecerdasan buatan atau AI ya, dan otomasi. Kita udah banyak banget apa namanya 5 tahun ke belakang menikmati ya dalam tanda kutip menikmati apa namanya kayak dompet digital, e-wallet ya, kita menikmati promo-promonya mungkin ya teman-teman lebih ke di sini nikmatin promonya kayak 5 tahun ke belakang tuh aku inget banget itu pas aku apa abis banget wisuda tuh 2019 itu apa ya dana dana Indonesia tuh lagi apa ya high high function banget gitu loh di masyarakat kita gitu. Jadi apa namanya 50% ya waktu itu ya dia 50% kalau kita pakai yang premium. Premium itu yang kalau kita upload KTP kita tuh. Tapi kalau yang nggak upload KTP itu 25% cashbacknya gitu dan cashbacknya itu 50% cashback itu lumayan banget. Aku contohnya ya sebagai contoh waktu itu aku jajan Sorseli, Sorseli itu kan 50 ribuan lebih lah ya, 55 gitu kita katakan 55 ribu. Itu jadi cuma 25 ribuan atau jadi kayak 27 ribu untuk sebuah Sorseli yang merek merek atau brand mahal gitu yang mana juga enak juga kan gitu ya. Dia kan dessert ya, lebih ke dessert karena dia yogurt gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak untung banget gitu. Jadi betul-betul waktu itu dalam tanda kutip bakar duit banget gitu ya, banyak banget e-wallet yang bakar duit. OVO kan juga dulu juga promonya juga gila-gilaan gitu ya beli beli hop-hop tuh kayak cuma 9 ribu 10 ribu yang mana harga aslinya 25 ribu gitu-gitulah ya itu contoh yang tadi dari kecerdasan buatan sama otomasi otomasi yang tadi e-wallet kalau kecerdasan buatan sekarang udah banyak ya maksudnya teman-teman kalau kita lihat di konten-konten sosial media mungkin baik Instagram maupun TikTok gitu ya kayak apa udah banyak banget robot yang terutama di China sana gitu ya di Guangzhou China atau di pokoknya Shanghai China China sana gitu yang restoran-restoran tuh udah ada robot AI-nya walaupun masih ada waiter dan waitersnya juga gitu untuk membantu tapi udah lumayan apa namanya mereka menginvite sedikit demi sedikit AI ke dalam bisnisnya mereka. Kalau contoh di Indonesia apa namanya contoh yang paling kelihatan tuh Family Mart ya teman-teman di sini mungkin kalau yang apa ini dan aku rasa Family Mart-nya tuh bukan bukan berhenti di Jabodetabek aja tapi di Surabaya di kota-kota besar gitu ya Surabaya mungkin kan kita kan udah mau pindah ibu kota nih ke Kalimantan mungkin di Kalimantan nanti juga akan ada di Jogja pun juga mungkin ada tapi contohnya tuh kemarin kebetulan minggu lalu tuh aku masih di Surabaya kan aku ada urusan di sana. Aku ke Family Mart yang di Jalan Tunjungan. Di sini mungkin kalau ada orang Surabaya, silakan apa namanya say hi. Aku ke Family Mart yang di Jalan Tunjungan yang dekat sama Mall Tunjungan Plaza. Itu ada AI-nya, ada robotnya di Family Mart gitu. Jadi kita bisa pilih, kita sebagai apa namanya customer, kita bisa pilih kita mau dilayanin sama yang versi yang orang orang benar-benar manusia versus sama yang AI sama robot gitu. Cuma ya kalau yang sama robot lebih agak sabar aja karena maksudnya kan kita masukkan uangnya dulu terus kita tunggu robotnya bikin kopinya gitu kan ya. Ya kopinya macam-macam ada yang kopi kopi benar-benar kopi, ada yang green tea dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai sama varian yang di Family Mart itu gitu. Cuma sebetulnya kalau misal kita coba bandingkan dengan yang orang pun dengan manusia, itu kan juga kalau kita nunggu di Family Mart atau dalam tanda kutip misalnya di Lawson ataupun di minimarket tertentu yang udah ada service service food and beverage-nya itu kan biasanya ini ya apa memang tetap nunggu juga karena kan biasanya si orangnya itu selain dia jadi kasir juga dia apa namanya
dia menerima inian kita, request dari kita, kita pesan apa, dia juga multifunction untuk, apa, memberikan servis untuk ngelayanin pembuatannya gitu. Misalnya kita belinya beli pop mie, ya berarti kan dia akan menyeduhkan, apa, air panasnya dulu ke dalam, cup-nya, buka bumbunya dulu, apa segala macam gitu kan. Sama si robot ini juga, dia juga perlu waktu untuk itu. Jadi tetap akan, spend time juga sih gitu. Cuma kalau yang aku tahu yang di Family Mart itu dia baru kopinya aja sih, belum yang kayak mungkin makanan-makanan lain, kayak misalnya kita pesan nasi ayam atau kita pesan paket-paket yang lain, itu setahu aku belum ada sih. Dan kalau yang di Jakarta aku malah belum coba, karena ada Family Mart yang ada AI-nya juga, ada robotnya juga itu di Jakarta, itu ada tapi aku belum belum, belum pernah lihat malah gitu. Karena kalau aku kan base-nya di Jakarta ya gitu. Tapi sebetulnya tadi selain Family Mart ada beberapa, apa namanya ya, beberapa tempat, bahkan mungkin yang di ini ya, di perusahaan-perusahaan atau company besar gitu, big company kayak Grab, contohnya Grab Indonesia, dia juga udah punya AI sendiri tuh, gitu. Jadi gitu banyak banget teman-teman di lini-lini sekitar kita yang memang sudah ada AI-nya, gitu. Kemudian yang kedua nih, kerja hybrid. Apa sih kerja hybrid? Kerja hybrid itu adalah kerja yang, apa namanya, kombinasi antara, datang onsite ke kantor sama di rumah atau, anywhere gitu, nggak harus di rumah, bisa di, apa namanya, di kafe ataupun mungkin kalau teman-teman yang di Jabodetabek ada yang suka ke Ragunan gitu ya, ZuDate gitu kan sama pacarnya, itu bisa gitu sambil kerja di Ragunan ataupun mungkin di kafe-kafe ataupun mungkin di perpus-perpus. Kalau di Jabodetabek kan lumayan ada tuh perpus-perpus umum gitu ya yang bisa dikunjungi gitu kan yang gratis, itu tuh bisa. Jadi, hybrid itu adalah onsite dan, anywhere gitu. Cuma biasanya, apa namanya, policy-nya itu ditentukan sama perusahaan. Misalnya kayak, hybrid-nya tuh WFO-nya, work from office-nya, on-site-nya 3 hari, terus 2 harinya WFA, bebas teman-teman mau di Bandung kayak di Bogor, kemana segala macam gitu, gitu. Tapi, ada yang misalnya, hybrid-nya tuh dibuat 1 bulan itu pokoknya harus ngantor itu cuma 5 kali aja dalam 1 bulan, sedangkan biasanya kan kalau misalnya 1 bulan itu kita kerja 22 sampai 24 hari kerja. Jadi 5 harinya WFO berarti sekitar 15 harian bisa WFA tuh, bisa di mana-mana. Teman-teman mungkin kalau yang memang, apa namanya, uangnya banyak, berkelimpahan bisa bisa ke Sumba gitu kan, bisa jalan-jalan sampai ke Sumba, ke ujung timur Indonesia sana, sambil kerja gitu kan. Yang penting kan tetap absen dan lain-lain dan mengerjakan report gitu. Itu, ini sih, apa namanya, benefit-nya dari, setelah Covid ini ya, karena setelah Covid kan kita disadarkan bahwa, oh ternyata kerja yang di remote aja tuh bisa, terutama untuk yang, tim-tim IT gitu ya, gitu. Jadi nggak selalu, not always, work from office gitu. Sekarang udah lebih fleksibel, gitu. Kemudian yang ketiga, keterampilan digital yang, apa namanya, yang mulai bermunculan, sorry nih di sini yang memunculkan, yang mulai bermunculan, aku agak typo nih. Belum gajian soalnya, belum gajian, jadi agak typo. Keterampilan digital yang mulai bermunculan ya teman-teman. Jadi, ya udah banyak ya teman-teman ketahui mungkin kayak 10 tahun ke belakang gitu atau 8 tahun ke belakang kayak YouTuber gitu udah naik banget, jadi influencer kan akhirnya dari YouTuber jadi influencer dan itu menghasilkan uang kan. Karena 1.000 subscriber aja kan udah kayaknya setahu aku ya uangnya udah bisa dicairkan gitu kan, udah bisa masuk ke rekening kita gitu kan. Apalagi dari situ ke 10.000 subscriber, terus ke 100.000, udahlah tenar ya dalam tanda kutip kan kayak jadi ngartis gitu walaupun kayaknya kita, bukan bukan anak artis atau bukan saudara artis, tapi lumayan bisa bisa ngartis dengan usaha kita sendiri. Kemudian kita bisa mungkin bawa manfaat kalau misalnya memang konten-konten yang kita buat tuh, apa, ada sisi-sisi education-nya, mengedukasi, terus mungkin ada tentang edukasi kan juga bermacam-macam ya teman-teman, tidak selalu harus knowledge yang, apa, yang ini banget, yang buku banget gitu loh, yang textbook banget. Buku-buku pelajaran tuh nggak harus kayak gitu kan, kalau teman-teman bahas life hacks tertentu yang ternyata jadi memudahkan orang lain, memudahkan masyarakat, jadi solutif gitu kan, itu juga, teman-teman meng-influence juga gitu. Ya itu tadi ya keterampilan digital, mulai dari tadi yang YouTuber, kemudian ada profesi-profesi baru kayak sosial media, admin, sosial media spesialis, sosial media strategis, terus digital marketing, gitu-gitu kan, banyak banget. SEO ya, SEO, search engine optimization ya kan, terus, UI UX juga, apa namanya, sesuatu yang baru dari digital dan desain, gitu. Kemudian poin yang keempat, fokus pada kesejahteraan karyawan. Jadi, meskipun apa namanya, ekonomi juga lagi lesu, tapi sebetulnya
eh, masih banyak juga perusahaan ataupun organisasi yang sedang gencar-gencarnya untuk fokus sama kesejahteraan karyawan atau well-being. Karena mungkin kasus kesehatan mental ya atau mental health itu sudah semakin ini ya teman-teman menjamur, sudah semakin dikenal orang, terus orang juga mulai merasa nggak perlu tabu untuk membicarakan, oh kalau gue ini lagi stres, lo lagi stres itu, lagi frustasi. Tapi kalau kita memang bicara stres, sebenarnya semua orang stres, semua orang tuh stres. Jadi stres itu tuh dalam tanda kutip bukan kayak kalau dulu-dulu kan mungkin kalau kita ngomongnya stres, wah lu stres lu ya. Eh, indikasinya ke orang gila gitu kan. Walaupun kalau dalam dalam apa namanya eh dunia yang sekarang ini kita udah nggak bisa menyebut orang dengan gangguan jiwa itu sebagai orang gila. Kita sebutnya ya orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu kan. Terus aku pun juga berasal dari background psikologi. Aku anak psikologi ya dulunya pas kuliah, terus lulus gitu. Jadi apa namanya? Kami sudah sangat-sangat terbiasa gitu setiap harinya di perkuliahan membahas tentang stres itu sendiri dan memang ya sebetulnya baik psikologi maupun non psikologi stres itu dialami oleh setiap orang cuma tingkatnya kan berbeda-beda ada yang memang stresnya ringan, stresnya sedang, stresnya berat. Nah biasanya kan kalau nanti stresnya udah berat kan jadi burnout tuh ya baik yang masih jadi pelajar atau siswa sekolah terus mahasiswa mahasiswi terus orang udah kerja kantoran maupun nggak kantoran itu pasti semuanya punya stres tapi tingkatnya aja berbeda-beda gitu. Jadi fokus pada kesejahteraan karyawan di sini apa namanya baik mungkin di sektor yang punya negara gitu kayak PNS ataupun BUMN sama yang mungkin punya swasta-swasta itu banyak yang sudah fokus ke kesehatan mental. Jadi mereka udah banyak literasi tentang ya dia ngundang-undang psikolog atau psikiater untuk bicara di apa namanya di forum-forum mereka pas lagi kick off atau lagi apa namanya lagi town hall gitu mereka mau ada budget menyediakan budget untuk kasih literasi kesehatan mental kepada karyawan-karyawannya supaya karyawan-karyawannya itu punya kesadaran atau punya awareness bahwa apa namanya bahwa kesehatan mental itu penting bahwa kesehatan mental itu perlu diupayakan gitu jadi nggak ujuk-ujuk datang tapi memang harus diupayakan kayak gitu. Oke, itu untuk yang tadi ya, fokus pada kesejahteraan karyawan. Nah, untuk yang eh, kelima nih, poin terakhir teman-teman, ini menarik banget ya, keberlanjutan dan lingkungan gitu. Jadi fokus di era saat ini, di dunia yang serba cepat ini gitu ya, industri 21 ya, industri 4.0 gak sih? Ya, abad 21, industri 4.0, kita fokus kepada keberlanjutan dan lingkungan. Itu maksudnya sustainability di mana apa namanya ya lagi-lagi semenjak COVID kan kayak banyak isu-isu ini ya iklim global, kemudian apa namanya kayak kita menyumbang bertonton sampah ya negara kita. Jadi kayak udah banyak banget startup ataupun UMKM. Startup ini berarti fokusnya lebih ke company startup gitu ya kayak dia bangun apa sustainability makanya udah banyak muncul kan kayak West for Change gitu kan terus kayak gerakan-gerakan melindungi lingkungan gitu kan ada juga influencer yang udah mulai bermunculan karena dia memang berasal dari apa namanya mahasiswa-mahasiswi teknik lingkungan terus dia ya udah dia bikin konten tentang lingkungan jadi YouTuber juga jadi influencer jadi banyak banget sih terus kalau misalnya mungkin mau contoh paling konkret perusahaan yang memang lagi fokus banget sama lingkungan tuh teman-teman bisa cek ya itu namanya Nafas Nafas Indonesia sebenarnya dia foundernya itu bukan orang kita bukan lokal kita gitu tapi setahu aku dia orang Singapura cuma memang apa namanya pekerjanya itu ya orang kita nih orang Indonesia karena memang dia buka bisnis di Indo dan dia tujuannya untuk apa namanya meningkatkan kesejahteraan pernafasan untuk kita. Soalnya kan dari namanya kan Nafas Indonesia gitu, dia apa namanya update tentang udara, kondisi udara gitu di sini di Indonesia ini kayak gitu. Jadi memang apa namanya tren di dunia kerja nih saat ini yang memang aku rangkum ada 5 poin ini gitu. Kita bisa next. Nah, ini kita masuk ke CV ya sekarang teman-teman. Komponen-komponen utama yang harus ada di dalam CV ideal itu ada 8 menurut aku yang memang aku kumpulkan dari referensi.
selama bekerja 5 tahun, dan ini juga maksudnya gabungan dengan pengamatan-pengamatan yang ada di sosial media gitu ya, teman-teman bisa screenshot, bisa capture. Di sini ada 8, itu yang pertama ada headernya dulu, atasnya dulu gitu. Nanti aku akan kasih contoh CV-nya juga. Kemudian ada ringkasan profilnya, profil kita tuh kita mau dilihat profil kita tuh kayak gimana sih sama recruiter atau sama HR-nya. Kemudian harus ada pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, kalau misalnya memang belum punya pengalaman kerja secara nyata gitu. Jadi misalnya masih fresh graduate atau belum fresh graduate tapi lagi mau magang atau internship biasanya kan perlu CV juga. Jadi tulislah pengalaman organisasinya teman-teman gitu, atau ya teman-teman misalnya kerjanya tuh jadi barista atau jadi apa namanya, kasir-kasir kecil-kecilan di bisnisnya omnya teman-teman atau tantenya teman-teman atau tetangganya, itu tetap boleh dituliskan kok. Itu tetap boleh dituliskan. Menurut aku itu lebih lebih legit daripada yang kosong melompong gitu, yang bener-bener kayak kok dia kuliah pulang aja kayak gitu. Terus 4, pendidikan kita udah pasti kita tuliskan ya saat ini apakah kita masih kuliah, masih sekolah ataupun kita udah lulus gitu. Itu perlu dituliskan. Terus keterampilan kita ya supaya HR-nya tahu apakah kita ini punya keterampilan yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang kita apply atau posisi jabatan yang sedang dibuka oleh perusahaan gitu. Kemudian yang keenam, proyek atau portfolio. Nah, ini bisa ditulis terpisah, jadi nggak harus selalu di CV. Apalagi ini untuk yang ini ya, posisi-posisi kreatif kayak yang tadi digital marketing, digital marketer, social media spesialis, terus apa namanya, eh SEO, UI UX itu kan punya portfolio tuh biasanya, atau graphic design itu biasanya punya portfolio. Jadi kalau bisa portfolionya sendiri aja, nggak usah digabung di CV karena nanti CV-nya jadi kebanyakan. Soalnya kalau misalnya pengalaman teman-teman tuh 0 tahun sampai 5 tahun, itu tuh 2 CV maksimal. Kayak aku aja kan aku udah 5 tahun kerja ya. Itu tuh CV aku cuma 2 halaman. Sebetulnya nggak sampai 2 sih, 1,5 doang. Kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak CV, kecuali kayak udah kerjanya lebih dari 5 tahun gitu. Bolehlah sampai 3 halaman, 3 page CV tuh boleh lah gitu. Terus yang ketujuh, penghargaan dan sertifikat. Kalau misalnya teman-teman punya penghargaan, sempat ikut lomba OSN, O2SN, atau lomba-lomba lain yang apa namanya, yang prestis gitu, yang prestisius ya, lomba-lomba sekabupaten, sekecamatan, itu juga oke sih, lomba sekecamatan tuh oke sih. Itu bisa teman-teman tuliskan gitu, atau mungkin teman-teman most outstanding student gitu kan di kampusnya teman-teman, atau teman-teman ikut ini apa namanya, duta baca atau duta olahraga, atau ikut jadi abang none ini DKI, atau apa ya kalau di Bekasi tuh non atau apa ya, sejenis kayak abang none juga lah, itu boleh dituliskan. Kemudian apa namanya, yang poin terakhir, referensi. Ini nggak wajib sih, tapi kalau mau ditulisin dan masih muat kolomnya boleh. Referensi itu maksudnya kalau misalnya HR-nya atau tim recruiter-nya mau tahu to get know more about you gitu, gimana sih caranya get in touch-nya, itu berarti ke referensinya teman-teman, bisa itu ya dosen, dosen pembimbingnya teman-teman, atau dosen, kan ada ya bukan kepala prodi ya kalau di kampus tuh, dosen pembimbing akademik gitu, itu bisa teman-teman cantumin. Tapi ya pasti sebelum nyantumin teman-teman koordinasi dulu ke dosennya atau ke apa namanya, pihak yang memang mau teman-teman cantumkan. Misalnya kalau udah kerja beberapa kali atau kerja sekali 2 kali, udah bisa nyantumin atasan sebelumnya, atasan di kantor sebelumnya gitu. Itu koordinasi dulu supaya kayak kalau misalnya nanti ada yang menghubungi, tolong ya apa namanya, diangkat dan dijelaskan. Soalnya itu misalnya nanti aku lagi apply posisi ini nih, saya lagi apply posisi ini, ada kemungkinan pihak HR-nya akan menghubungi gitu. Jadi koordinasi dulu supaya pas nanti dihubungin itu teman dari ya, temennya temen-temen atau siapapun itu yang teman-teman cantumkan di CV sebagai referensi itu nggak yang neglect gitu, atau nggak yang kayak mengabaikan panggilannya gitu. Karena kan kalau nanti percuma dituliskan di referensi tapi tidak bisa dihubungi kan jadi percuma juga gitu kan, jadi nggak bisa. Oke, kita boleh lanjut Mbak Tiffany. Nah, ini CV yang ATS friendly ya. Walaupun di sini ngeblur ya teman-teman. Nanti aku akan tunjukkan, aku akan share screen yang CV sebenar-benarnya gimana. Tapi memang sengaja aku kasih yang memang ya udahlah nggak terlalu jelas karena kan ini apa namanya, sebetulnya secara gamblang tidak boleh
diberikan gitu. Karena walaupun di Google itu kalau teman-teman ngecek itu ada contoh gitu-gitu, tapi kan itu punya orang lain yang mana mungkin sebetulnya udah dia cantumin di LinkedIn-nya dia di platform profesional, tapi ada yang nyomot terus ditaruh di Google gitu sebagai contoh gitu. Jadi kan ada dalam tanda kutip perbuatan tidak bertanggung jawab gitu kan. Walaupun aku source-nya juga dari Google, tapi ini nggak apa-apa memang blur supaya teman-teman lihat sekilas aja tampilannya kayak gimana sih gitu ya. Jadi di sini ya, ATS friendly. ATS-nya tuh apa sih? Applying, A-nya tuh applikan, T-nya tracking, S-nya sistem. Jadi applikan tracking system, sistem tracking aplikasi gitu. Aplikasi untuk melamar atau ngelamar pekerjaan gitu. Jadi apa namanya? Udah basic banget ya ini tuh di Canva teman-teman misalnya mau cari di Canva biasanya juga udah langsung ada template-nya kayak gini teman-teman tinggal isi aja. Terus, ya kalau bisa nggak usah dineko-nekoin, apa, ganti-ganti segala macam karena memang, kalau misalnya sekepengennya teman-teman ada bunga-bunganya apa segala macam, itu mungkin bisa di bagian portfolio aja ya. Tapi kalau untuk, apa, CV profesional yang memang ITS, udahlah yang kayak gini aja, kayak gitu. Dan kalau bisa memang tulisannya hitam. Jadi walaupun teman-teman suka warna pink, suka warna orange, misalnya teman-teman Jackmania banget gitu ya, penyuka Jackmania, Jack Angel gitu, suka warna orange, atau teman-teman keyword academy lover banget gitu ya, suka warna orange gitu kan, atau penyuka toko orange gitu. Terus ini diganti orange kalau bisa jangan, karena jadi kurang profesional aja gitu. Jadi warnanya hitam saja ya teman-teman ya, warna yang memang paling netral gitu dan paling jelas kelihatan gitu. Nih di sini kan ada namanya, ini ceritanya kan nama orangnya kan, terus di sini dia langsung tuh ada alamatnya dia, misalnya kayak domisili dia di mana, misalnya Bandung, Indonesia, terus alamat emailnya, link dari LinkedIn-nya dia, sama nomor telepon yang memang aktif WhatsApp gitu, yang terhubung dengan WhatsApp. Baru nih di sini nih ada, bawahnya lagi profilnya dia kan atau summary-nya dia, baru deh tuh bawahnya pengalaman kerja, kemudian keterampilan, gitu. Oke, aku akan coba share screen untuk yang, contoh aku ya. Oke, terima kasih Mbak Tiffany. Aku coba share nih sekilas. Oke. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Udah, Kak. Udah ya, aman ya? Oke. Ini CV dari mentor aku gitu. Jadi aku pun juga masih punya mentor gitu walaupun sudah bertahun-tahun kerja. Dan ini aku akan tambahkan informasi sedikit nanti di slide selanjutnya bahwa kenapa sih penting kita punya mentor gitu ya teman-teman. Nah, ini CV-nya mentor aku. Beliau kebetulan global talent, jadi bukan talent biasa gitu ya, bukan dia orang Indonesia tapi dia udah global talent karena kerjanya udah di luar negeri terus gitu. Nah, apa namanya, nah kalau dari sini kan dia ngasih foto sih, cuma foto ini nggak wajib ya teman-teman, boleh kasih foto, boleh tidak. Punya aku pun juga tidak ada fotonya gitu. Nah ini nama udah pasti harus lebih gede, tulisannya lebih besar daripada tulisan-tulisan yang bawah-bawahnya. Di sini dia cantumin nomornya dia, email, kemudian alamat gitu ya. Tapi alamat ini juga nggak harus detail-detail banget. Kalau di sini kan kebetulan beliau kemarin lagi di Dubai, jadi dia tulis jelasnya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lagi di Singapura, lagi di Malaysia, memang base-nya di sana, boleh langsung tulis aja apa Kuala Lumpur, koma Malaysia gitu, nggak usah sedetail ini. Terus profile dituliskan aja gitu, teman-teman mau cantumin apa tentang dirinya teman-teman, tapi kalau bisa memang yang menjual gitu, karena memang di CV kita lagi jualan diri kita untuk dibeli sama perusahaan gitu, at least maksudnya dibelinya tuh sebagai pekerja profesional, kan nanti kan kita dapat gaji dari perusahaan, kita dapat salary tiap bulannya, perusahaan juga dapat keterampilan kita untuk menyelesaikan tugas gitu. Terus professional experience ya, pekerjaan profesionalnya di mana, nama PT-nya, terus sebagai apa, terus, periodenya gitu kan, terus teman-teman ngapain di sana tuh, gitu. Ini beliau pernah di Tamara, Tamara Dubai, kemudian di Traveloka, di Tiket.com, di The Kraft Heinz Company, di Danone juga pernah. Kemudian education, jangan lupa cantumkan education. Kalau beliau nih kemarin memang lulusan Australia karena lumayan lama di sana sih dia dari remaja di sana gitu. Terus di bawahnya non profit sama certification. Ini non profit ya misalnya teman-teman volunteering jadi volunteer di mana apa ada kegiatan volunteering gitu kan. Kemudian apa namanya? Certification yang teman-teman punya yang menunjang profilnya teman-teman gitu.
Oke, aku mungkin bisa stop share. Oke, lagi azan juga. Oke, kita mungkin bisa lanjut lagi ke PPT-nya, Mbak Tiffany. Nah, boleh lanjut. Next. Oke. Nah, ini profil LinkedIn nih. Ini profil LinkedIn yang aku copas atau kopas ini temenku, tapi kami juga nggak sedekat itu. Jadi temen LinkedIn aja, temen online. Kami sama-sama HR gitu. Aku ini di sini karena biar nggak aku banget gitu kan, walaupun ini apa namanya materinya aku bawakan, tapi aku nggak mau contohnya kayak tentang aku semua gitu. Makanya aku pilih yang masih relatable gitu. Nah, profil LinkedIn yang oke, at least apa namanya, dia punya background yang menunjukkan ini identitasnya dia. Kayak ini kan si Mas Rian Rian Alfiandi ini dia panggilannya Sean. Jadi dia tambahin di sini Rian dalam kurung Sean Alfiandi. Sebetulnya ini boleh boleh kayak gini, boleh juga enggak gitu. Misalnya teman-teman mau agak dalam tanda kutip misterius gitu, nggak mau ketahuan di sosial media, even though ini sosial medianya buat platform profesional, tapi teman-teman nggak mau tahu nama panggilan teman-teman siapa, itu ya udah nggak perlu tulis kayak gini. Cuma kalau dia ini nih kayaknya dia mau nunjukin bahwa panggilan gue tuh Sean, panggilan aku tuh Sean gitu. Jadi dia tulis nih di sini Sean gitu. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, kayak maksudnya dia langsung tulis Rian Alfiandi nggak masalah juga. Nah, dia kan saat ini kerjanya di PT Dua Kelinci ya. Jadi di backgroundnya dia juga Dua Kelinci. Dia menunjukkan identity bahwa dia tuh adalah part of Dua Kelinci gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini masih kuliah belum kerja, kuliahnya apa namanya di Universitas Gajah Mada gitu kan, UGM Jogja sana. Terus ya udah, boleh nih teman-teman di sini apa namanya, backgroundnya UGM gitu. Jadi menunjukkan UGM banget gitu. Bukan soal kebanggaan ya, tapi menunjukkan identity aja. Atau kalau misalnya nggak mau UGM, tapi teman-teman mau yang netral, boleh teman-teman bikin di Canva versi teman-teman sendiri. Tapi paling isinya apa namanya, boleh ada fotonya teman-teman, boleh juga enggak. Tapi tulis aja nama lengkap. Terus teman-teman tuh misalnya Bachelor of Economy, Bachelor of apa namanya Medicine gitu kan, boleh tulis kayak gitu. Terus sama kontaknya teman-teman, kontaknya email aja, nggak usah nomor. Atau kalau misalnya teman-teman punya nomor khusus sendiri yang khusus buat bisnis, jadi mau ada yang hubungin teman-teman nggak masalah, silahkan monggo cantumkan kontaknya teman-teman. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang graphic design ataupun ada yang ilustrator, jadi pengen oh supaya langsung aja nih orang bisa kecap ke aku, ya udah cantumin nomor itu boleh kok, boleh banget. Jadi sesuai senyamannya teman-teman aja buat nyantumin portfolionya tuh kayak gimana buat ditaruh di backgroundnya ini gitu. Nah, di sini nih dia tuliskan di Human Resources, terus Regional Recruiter for Southeast Asia gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa dia ini adalah recruiter regional untuk Southeast Asia, untuk Asia. Sorry, Southeast Asia kan berarti kan ini ya, apa namanya, Asia, sekumpulan Asia gitu, Malaysia, Brunei, itu masuk gitu kan dalam situ gitu. Jadi Dua Kelinci ini kan udah PT gede ya teman-teman ya, mungkin di sini juga dari produknya kita udah ada yang kita coba gitu, kayak apa namanya, tos-tos, sukro gitu kan. Terus iklannya kan biasanya dari Dua Kelinci kan gitu ya. Apa namanya, makanya di sini memang dia tanggung jawab untuk jadi recruiter, kayaknya dia nge-hire untuk Malai dan beberapa negara lain, mungkin Thailand juga, Thailand atau Filipina selain yang Indonesia gitu. Makanya dia tulis di sini regional recruiter for Southeast Asia gitu. Karena memang untuk pekerjaan HR sendiri, terutama di recruiter, itu tuh kita udah banyak banget yang memang handle bukan cuma buat Indo, tapi buat apa namanya, Asia Tenggara kayak gitu. Terus dia tulisnya di sini Jakarta Indonesia, berarti dia base-nya di Jakarta di Indonesia gitu. Kayak gitu. Terus di sini kelihatan juga ya kebetulan ya followersnya dia ada berapa, udah banyak banget. Terus mutualnya ketahuan jadinya gitu. Boleh lanjut. Nah, ini strategi interview, do and don'ts-nya ya. Aku kayaknya tidak akan membacakan satu demi satu, cuma aku kasih waktu lah 1 menit teman-teman untuk meresapi sendiri, melihat sendiri yang do and don'ts-nya tuh kayak gimana. Terus mungkin teman-teman yang udah pernah interview, baik itu interview buat memang pekerjaan yang profesional, ataupun mungkin teman-teman yang di sini masih belum lulus kuliah atau baru lulus SMA lagi mau kuliah terus lagi tergabung sama volunteering apa. Mungkin kalau di sini yang cewek-cewek
ngeh gitu ya sama ada Female Daily namanya, itu dia kan sebuah company tapi dia ada platform juga, platform beauty and health gitu ya. Itu kan dia suka ada event-event tuh, event-event yang apa namanya, online maupun offline. Biasanya kan butuh volunteer tuh. Biasanya kalau yang offline kan kayak di Senayan, di JCC, di JDC gitu-gitu butuh volunteer. Itu kan pasti ada proses rekrutmennya tuh kan dia, apa namanya, oprek kan, open recruitment kan gitu. Itu ada prosesnya tuh, nanti di interview dulu ya kan, diwawancarain teman-teman untuk kenapa sih kamu mau di posisi ticketing, kenapa sih kamu mau di posisi LO gitu-gitu. Itu kan perlu ada persiapan kan. Jadi silahkan teman-teman baca di sini do and don'ts-nya, kira-kira selama teman-teman udah coba untuk melakukan proses interview, apakah yang do-nya sudah teman-teman lakukan dan apakah yang don'ts-nya sudah teman-teman hindari gitu. Aku kasih waktu 1 menit ya. Oke, alright. Sudah 1 menit sih di sini ya. Tadi 11.48, sekarang udah 11.49. Oke, kita bisa next lanjut. Mbak Tiffany, mungkin bisa next. Atau lagi sholat nih Mbak Tiffany ya. Oke. Oke, mestinya kita lanjut nih teman-teman, tapi karena kayaknya mungkin Mbak Tiffany belum apa namanya, belum standby di tempat, jadi away from keyboard ya, jauh dia dari keyboardnya. Oke, udah. Oke, sorry. Boleh Mbak Tiffany. Oke, soalnya nanti yang Q&A aku akan jawab di sesi Q&A aja biar sekalian gitu ya teman-teman ya. Dan nanti mungkin kalau kita masih ada waktu, kita bisa role play sebentar aja, 1 menit 2 menit aku rasa cukup untuk aku sebagai HR, sebagai recruiternya, terus teman-teman sebagai apa, yang diwawancarai, teman-teman aplikan yang apply gitu. Oke, kita masuk ke nego gaji ya teman-teman. Ini 3 poin aja. Sebelum nego gaji ini terjadi kalau memang sudah offering ya, sudah ditawarin nih, ada penawaran gitu kayak, oh nih diterima, kamu diterima, kita mau nego gaji gitu. Itu satu, kita harus riset dulu gajinya. Riset gaji tuh ya berdasarkan UMR di daerah kita, UMR atau UMK di daerah kita, sama memang kita sudah se-capable apa untuk mendapatkan gaji yang di range yang sudah kita riset itu. Kemudian yang kedua, nilai jual kita, apa namanya, kapabilitas kita gitu. Terus yang ketiga, tujuan negosiasi. Kita perlu tahu nih tujuan negosiasinya ini kan memang apa namanya, supaya sama-sama enak nih, maksudnya win-win solution untuk kita dan untuk si company gitu. Jadi pastikan juga negonya juga jangan apa ya, jangan nego sadis lah gitu, jangan kayak nego-nego di pasar gitu yang kayak apa, minta tinggi banget ke perusahaan tapi kitanya pun belum belum capable itu gitu dan lain sebagainya. Dan ini juga boleh ini ya apa namanya, di nego gaji ini teman-teman boleh boleh tanya ke orang-orang yang teman-teman percaya gitu, mungkin bukan atasan, sorry, kakak tingkat, atau kakak kelas teman-teman yang udah pernah kerja duluan, terus mungkin orang tua, kalau syukur-syukur orang tuanya tuh dulunya pernah kerja atau ya saat ini masih kerja, karena biasanya kan kalau misalnya orang tuanya berasal dari pedagang belum tentu ada knowledge ini ya gitu kan, atau mungkin orang yang teman-teman percayai gitu, kayak mungkin role modelnya teman-teman bisa jadi itu om sendiri, tante sendiri, nenek atau kakek bisa jadi kan gitu, terus tetangga yang memang dipercaya. Pokoknya harus dipercaya teman-teman karena kan ini soal gaji gitu. Jadi jangan sampai yang tipenya orang yang mulutnya bocor gitu, yang cepu ya, istilahnya tuh cepu. Aku tuh dulu zaman sekolah ngomongnya cepu kalau buat yang apa, punya teman-teman tapi bocor gitu mulutnya, itu cepu gitu. Jangan sampai dicepuin gitu jadinya gitu. Intinya harus fokus ke yang 3 poin ini ya, riset gajinya dulu, terus di-matching-kan dengan nilai jual kita sebagai individu yang akan berkontribusi untuk perusahaan, sama tujuan negosiasinya harus esensial juga, kayak gitu. Boleh next?
Oke, ini role play, tapi apa namanya? Aku rasa ini nanti kalau misalnya cukup aja waktunya, kita boleh next. Nah, ini kita masih ada personal branding nih soalnya masih ada satu dua yang harus aku sampaikan. Nah, jadi menurut Farco tahun 2019 ya, personal branding itu adalah cara bagaimana kita mengambil hak kendali atas kemampuan penilaian orang lain terhadap diri sebelum bertemu langsung gitu. Atau persepsinya orang terhadap seseorang lainnya gitu, di luar dirinya dia gitu. Jadi personal branding ini tuh ya biasanya memang apa namanya kayak sifatnya itu tuh ini ya, visualnya belum kelihatan gitu. Jadi kita nggak harus lihat orangnya, tapi orang ini harus punya personal branding yang kita tuh biar nyangkut di otak kita kalau oh orangnya ternyata kayak gini. Contoh, contoh paling gampang teman-teman di sini yang ikut kan apa namanya yang udah join di sini jadi partisipan, jadi audiens, dengerin aku ngomong ngoceh-ngoceh. Ini kan teman-teman sebelumnya mungkin udah lihat wajah aku terpampang gitu ya di Instagram ataupun mungkin di LinkedIn ya kalau lihatnya di LinkedIn atau mungkin di kayaknya ini nggak belum ditaruh di TikTok sih ya. Jadi kayak mungkin Instagram atau platform lain lah pokoknya. Tapi harusnya sih di Instagram sama di LinkedIn tuh dua itu. Apa namanya? Dan selain aku teman-teman pasti ngelihat personal branding dari dua speaker lainnya gitu yang sebelum aku kan udah ada tuh ya di hari Jumat sama di hari Sabtu kemarin gitu kan teman-teman di sini mungkin ada yang ikutan tiga tiga hari berturut-turut gitu ya. Nah teman-teman kan pasti akan melihat tuh. Nah itu tuh sebetulnya udah part of personal branding itu udah bagian dari personal branding gitu. Jadi aku nge-branding diri aku sebagai apa namanya HR yang sudah 5 tahun kerja, terus speaker sebelumnya dia membranding dirinya sebagai sosial media yang fokus ke bla 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 gitu. Ya itu personal branding tuh gimana kita menunjukkan diri kita, tapi dalam tanda kutip ini memang untuk eee, kebutuhan profesional. Walaupun di sini namanya personal kan, tapi kan udah ada brandingnya gitu. Jadi untuk memang kebutuhan profesional, kebutuhan kerja, kebutuhan yang sifatnya itu ada project-project-nya gitu. Karena kalau misalnya cuma apa namanya, jaga image yang di sosial media itu nggak termasuk ke dalam personal branding, teman-teman. Jadi biasanya personal branding ini nih ada including di dalamnya itu tuh, apa, sesuatu hal yang unik dari diri kita yang mana orang kalau, apa, ngelihat muka kita atau ingat nama kita tuh, "Oh ya dia nih yang si ini nih," gitu. Untuk yang mungkin pernah jadi ketua OSIS atau, ketua angkatan di kampus itu juga itu bagian dari personal branding tuh, karena itu udah masuk ke ranah akademisi, masuk ke ranah yang memang profesional, sistematis, kayak gitu. Boleh lanjut? Oke, kita udah masuk ke Q&A nih, soalnya apa namanya tadi questionnya udah cukup banyak di kolom chat, jadi aku takutnya waktunya juga mepet supaya kita nggak terlalu modar kejauhan juga gitu kan, karena kita selesai di 12, ya benar 12.30. Tapi nanti kalau misalnya memang ada tambahan-tambahan pertanyaan, ada tambahan question, nggak masalah juga gitu. Aku akan spend waktu juga untuk itu, spend time juga. Oke, Q&A kita Ini ada dari kita Indonesia, Kak. nah, boleh boleh di ini mungkin Mbak Tiffany boleh di pandu untuk Q&A-nya walaupun udah ada yang di kolom chat nih. Oke, boleh Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Theodosia. Pertanyaannya adalah bagaimana nge-relate-kan pekerjaan part-time kasir dengan kualifikasi dengan loker yang dibuka. Terus ini ada pertanyaan kedua nih lanjutannya. Mengapa pada loker magang tetap dibutuhkan pengalaman ya? Kan kita magang untuk cari pengalaman di dunia kerja. Itu Kak. Mungkin itu dulu. Oh, oke. Oke, yang kasir itu ya. Oh, tadi sebelumnya kayaknya sih apa namanya? Kak, aku panggilnya Kak aja ya walaupun mungkin aku lebih tua tapi biar kayak ini aja equal aja gitu. Kak Theodosia ini nanya kan chat GPT termasuk ya. Ini kayaknya yang tadi slide aku yang itu deh, yang apa tren dunia kerja. Iya betul, itu termasuk. Itu Otomatis. termasuk ya Kak. Terus ini aku coba menjawab untuk yang bagaimana negriletkan, meriletkan kali ya maksudnya ya, Ya, meriletkan gitu ya, meriletkan, menyambungkan pekerjaan part-time kasir dengan kualifikasi sama loker yang dibuka gitu kan. Sebetulnya kan soal part-time atau full-time, pekerjaan tetap pekerjaan ya gitu. Jadi mau apa namanya part-time atau full-time atau freelance itu nggak masalah sih menurut aku. Tapi di sini kan yang aku highlight adalah pekerjaannya ini jenisnya, sorry,
ya jenis jabatannya atau jenis posisinya nih namanya kasir gitu kan. Terus mau di-relate-kan sama kualifikasi sama loker yang dibuka. Nah, ini sebetulnya perlu ini juga, perlu perlu dipahami bahwa kita lagi apply posisi apa nih. Kalau misalnya memang posisinya yang lagi kita apply masih masih mirip-mirip kayak masih kasir juga, tapi kan kita sebelumnya part time terus kita mau apply kasir yang full time, atau kita nggak mau jadi kasir lagi tapi kita masih di company yang food and beverage juga. Soalnya biasanya kasir itu kan di food and beverage ya, di restoran, di toko-toko kopi, coffee shop gitu. Atau mungkin memang kalau kasirnya tuh di yang contoh kayak departemen store kayak Metro, Sogo itu, tapi kita mau apply-nya mungkin posisinya jadi kepala bagian atau jadi sekarang udah nggak ada ya istilah mandor ya, mungkin kayak supervisornya gitu ya, supervisor itu tuh sebetulnya masih oke aja, yang penting kita masih cari kecocokannya dulu. Kalau misalnya kita sama-sama mau apply kasir berarti itu nggak masalah banget kita apply walaupun kita part time karena kan sama-sama kasir gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya posisinya beda terus tapi masih di ranah yang sama, di lingkup company yang sama, jenis company-nya, itu malah nggak apa-apa banget. Kita tinggal tunjukin aja di CV kita sebagai kasir tuh kita udah nge-solve problem apa. Jadi nggak fokus ke job desk karena setiap orang juga nulis job desk, tapi kita fokus ke prestasi kita sebagai kasir itu. Apakah waktu kita di kasir tapi kita bisa bikin ide ide yang sampai foundernya itu cocok sama ide kita terus diterapin terus tokonya jadi laris, nah itu boleh tuh ditulis. Jadi kita tulis kayak gitu terus kita apply-nya kan misalnya supervisor, bisa aja kita tuh dilirik banget karena dianggapnya, oh ini orang walaupun dia kerjanya kasir, dia fokusnya sebetulnya di job desk-nya dia itu matematik gitu kan, matematika, ngitung harus teliti apa segala macam, tapi dia malah punya ide yang dia mikirin juga nih tentang marketingnya. Terus yang kita apply marketing, ya udah cocok kan, kayak gitu. Ngejawab nggak? Kalau mungkin belum ngejawab mungkin bisa lebih detail nih, kasih mungkin boleh apa namanya open mic, tanya apa nih spesial case-nya, apa lagi apply posisi apa, jadi aku lebih bisa ngeh gitu. Boleh Kak Theodosia kalau mau open mic boleh ya kita bertanya langsung gitu. Tadi juga udah ada sempat yang raise hand, boleh raise hand kembali ya. Ini Ah, mungkin Katanya oke. ya, terima kasih atas kesempatannya. Hmm, Oke, kalau untuk belakangan ini, kemarin barusan interview untuk operation support di salah satu Mhm. startup kerja, dan itu juga saya mencantumkan kasir dan agak kesusahan aja ngeriletkan eh, prestasi yang didapatkan pada saat part-time di kasir dan dengan kualifikasi yang dari startup tersebut, Kak. Jadi kayak, aduh, Mhm. mana ya, masukin prestasi yang mana ya gitu loh. Jadi kayak masih agak bingung gitu loh, Kak, kalau apa masukin kerjaan part-time gitu. Mhm. Ada contohnya nggak? Maksudnya kualifikasinya apa yang menurut kamu jadi sulit buat kamu matching-kan gitu? Contohnya gitu, satu, dua, kualifikasinya boleh disebutin nggak? Kualifikasinya dapat melayani pelanggan dan audiens. Kebetulan itu saya ngelamarnya sebagai operator live streaming di sesi startupnya itu. Jadi lebih ke komunikasi kepada audiens, komunikasi kepada pelanggan juga, komunikasi kepada eh, klien-kliennya juga, Kak. Begitu. Oh, oke, oke. Oke, kalau kayak gitu, berarti kan agak sulit nih memang tadi dari kasir ke live streaming, walaupun sebetulnya kan di kasir itu kita ada komunikasi ya sama sama customer kan, kayak misalnya customer kan apa namanya datang udah bawa belanjaannya terus kita tap-tap segala macam kan kita masih ada komunikasi pembayaran via apa, QRIS atau debit atau apa segala macam, terus ini diskonnya segini ya, gitu-gitu kan sebetulnya ada komunikasi, tapi mungkin ya agak sulit dalam tanda kutip untuk dilihat atau dilirik karena di position host live streaming itu
notabene harus kayak aku gini lah, maksudnya harus kayak yang ngomong mulu gitu, harus kayak jago public speakingnya, harus kayak kosakatanya banyak gitu kan. Nah, gimana caranya supaya walaupun kita kita belum mengerjakan itu, tapi kita dilirik. Paling mudahnya adalah cara paling ekspresnya adalah ikut volunteer, apapun itu volunteernya, tapi kita sebagai tim PR, tim public relation gitu. Karena di tim PR itu kan si si company akan menilai bahwa oh dia di tim PR nih, di tim public relation berarti dia otomatis harus ngerjain urusan-urusan atau kerjaan-kerjaan yang berbau komunikasi. Dia harus ina itu sama orang gitu, harus banyak communicate lah sama orang kayak gitu. Jadi oh dia bisa nih dipertimbangkan gitu. Jadi nanti kamu bisa cantumkan pengalaman volunteering kamu di tim public relation atau di tim communication-nya, dicantumkan ke CV. Jadi experience tersebut atau pengalaman tersebut yang akan menolong CV kamu untuk bergerak maju gitu. Karena kan tadi kalau kasirnya memang kurang bisa menolong, dan itu kan apa namanya, tapi tidak mungkin juga tidak dicantumkan. Sedangkan misalnya itu satu-satunya pengalaman yang kamu miliki. Jadi kan kayak nggak mungkin masa mau kosong melompong banget. Jadi Mbok ya silakan boleh dituliskan gitu kan, ditambahkan boleh walaupun itu tidak relate-relate amat gitu kan. Cuma tambahannya itu boleh dituliskan pengalaman volunteering, atau misalnya selain volunteering itu ternyata kamu di rumah tuh ini ikut Karang Taruna, atau kamu tuh sekarang kan sebenarnya udah banyak ya kayak di RT RW. Aku kurang tahu ya kalau yang di kabupaten gitu, maksudnya yang di luar Jabodetabek, karena aku kan base-nya di Jakarta gitu. Cuma kalau di Jakarta ini di lingkungan rumahku tuh ada ini apa namanya ya, kayak ya ibu-ibu PKK, kayaknya setiap daerah tuh ada ya ibu-ibu PKK. Nah itu apa, ada dasawisma gitu-gitu. Tapi kalau misalnya memang yang tidak tidak terlalu terorganisir, bisa kamu tuh kayak jadi relawan untuk ngebantu sosialisasi, ngebantu edukasi, apapun itu jenis ininya kan. Biasanya kalau yang ibu-ibu PKK kayak sosialisasi apa namanya, jentik nyamuk, sosialisasi ini nih mau pilkada, gimana sih cara ini gitu segala macam. Itu kamu ini aja inisiatif untuk melakukan itu, walaupun misalnya kamu inisiatifnya tuh baru kamu coba coba gebrakan itu 1-2 kali, tapi tuliskan saja di CV. Nah, ketika udah ada itu kan nanti ya harusnya bisa dilirik, dan ketika interview kamu tambahin lagi, kamu jual diri lagi dalam tanda kutip, kamu bilang bahwa apa namanya, memang saat ini untuk pengalaman kerja nyata saya baru ada di kasir. Tapi memang ketika di kasir pun saya mencoba untuk memberikan komunikasi yang jelas dan tepat untuk customer saya. Lalu memang saya mendukung keterampilan komunikasi saya dengan cara saya melakukan edukasi dan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal saya, bla 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 bla, kayak gitu. Kayak gitu sih, karena kalau misalnya memang eh banyak banget sih ya kasus ya di mana kayak apa, kerjaan kita nih tidak tidak relate sama yang apa mau kita lamar gitu, job tertentunya, apa yang mungkin masih 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 fresh graduate banget gitu. Gitu. Dari aku sih itu, menjawab gak? Berarti ini ya Kak, lebih ke mencari pengalaman sebelumnya yang lebih relate dengan kualifikasi dari perusahaan itu ya Kak. Mm-mm. Mm-mm, 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 mm-mm. Kayak gitu. Jadi memang misalnya yang di-apply posisinya beda-beda sampai 10 posisi, ya berarti CV-nya harus 10 juga. CV-nya harus beda-beda juga. Jadi CV tuh tidak hanya satu aja ya teman-teman, tapi satu master CV, sisanya kita sesuaikan sama apa yang mau kita apply gitu. Jadi bisa jadi emang beda-beda, beda-beda isinya gitu, karena menyesuaikan sama kita mau apply apa. Dan ini kan terjadi karena memang eh apa ya namanya ya, lapangan pekerjaan tidak sebanyak orang yang butuh kerja gitu. Karena kalau 10 tahun yang lalu mungkin nggak sebegitunya, kita effort kita nggak harus sebegitunya, nggak harus yang ngoyo lah kalau bahasa orang Jawa tuh ya, kayak nggak usah sengoyo itu buat dapetin kerja. Insya Allah mungkin dalam tanda kutip kalau S1 aja mungkin pengalaman baru cuma ada magang atau belum ada pengalaman magang, terus ini perusahaannya lagi butuh orang, udah mungkin asal masuk aja, dianggapnya kayak knowledge yang kita dapetin di kuliah ya udah cukup gitu. Tapi kan sekarang tidak. Sekarang kan kayak lawan kita ya, lawan rival kita tuh di ini aja kan banyak banget. Mungkin kalau teman-teman yang buka LinkedIn nih kan ada tuh apa biasanya loker, terus ada easy apply atau melamar mudah ya, itu kan ada ketahuan tuh, kelihatan tuh misalnya 100 over applicant. Jadi di situ aja kita bisa nggak, berarti saingan kita 100 nih buat dapetin satu posisi ini gitu. Jadi kebayang lah ya betapa memang sulit dan beratnya. Ya kebetulan kita sedang bekerja atau kita sedang berada di usia produktif di mana zamannya lagi kayak gini, jadi mau nggak mau kita memang putar otaknya ke situ kayak gitu.
gitu. Hopefully menjawab ya, biar kita bisa move ke question selanjutnya gitu. Tadi ada yang raise hand, boleh? Ya, yang Raisen tadi boleh angkat tangan lagi aja, atau langsung unmute juga boleh ya. Oh, sama ada yang nanya nih, presensi terakhir ya, kayaknya buat klaim sertifikat deh, isi Mm-mm. absensi itu gimana tuh Mbak Tiffany? Iya, nanti ya dikirim 5 menitan lagi teman-teman. Oke, teman-teman yang mau Oke. bertanya boleh ya, silakan langsung bertanya aja, atau Rasyan boleh banget. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Kak. Ini ada pertanyaan nih. Kan katanya Mm-mm, tuh banyak yang ngerasa tuh emang susah nyari kerja ya Kak. Nah, cuman ada juga nih mm-mm. HR-HR yang bilang susah gitu untuk menemukan orang yang tepat gitu. Nah, emang sekarang tuh trennya apakah seperti itu Kak? Benar gitu. HR itu emang sulit untuk mencari orang padahal yang lamarnya udah banyak kayak gitu. Betul. Sebetulnya bukan sekarang sih, dari 5 tahun yang lalu, dari zaman aku awal banget masuk HR, udah kayak gitu. Udah Oke. emang sesulit itu gitu. Karena ya aku bilang, apa namanya, banyak banyak itu kan kita mengacunya pada kuantitas ya, kuantitas tuh banyaknya gitu kan, bukan kualitas gitu. Jadi kuantitas banyak tapi dalam tanda kutip mutunya kurang, ya akhirnya gitu akan bablas aja. Karena yang aku alami sih, in real life-nya di pekerjaan aku, untuk satu posisi aja, misalnya posisi IT, karena aku lebih seringnya sih handle IT position ya, itu anggaplah dari misalnya eh aku screening 200 CV. 200 CV tuh per hari, misal aku screening, asal ini lihat, oh kayaknya nggak masuk. Itu tuh paling yang oke, bener-bener sesuai kualifikasi yang kita butuhin, ya ini, apa namanya, cuma berapa ya? Nggak nyampe 10 lah, paling 5 aja udah bagus. Dari 200 CV. Gitu, dari 200 CV, 5 yang oke, akhirnya kita coba interview, akhirnya udah oke. Dari 5 itu aja mungkin taunya cuma 3 yang betul-betul kita bawa ke user gitu untuk interview selanjutnya, karena bisa jadi dari 5 itu yang 2 ternyata apa namanya, dalam tanda kutip mungkin bohong bohong gitu, jadi di CV sama yang dia omongin tuh beda. Apalagi kan misalnya pas interview ini ya, dari body language kebaca lah gitu kan, atau misalnya kayak kita coba pakai apa, B BAI interview, behavioral event interview. Biasanya kalau di HR tuh ada yang pakai BI interview, ada yang enggak kan. Itu kan behavioral event interview, itu ngecek kembali, throwback ke belakang, dia sempat punya masalah apa, terus dia solve problemnya kayak gimana. BI ini nggak harus selalu pekerjaan yang di kantor gitu, bisa jadi kalau misalnya dia fresh graduate, kita tanyain waktu zaman dia masih kuliah, dia ada apa, big problem apa, entah itu pas lagi ngisi event kah, atau lagi apa, presentasi kah, atau lagi apa namanya, sidang skripsi kah, itu dia gimana dia solve the problemnya, itu kita biasanya akan tanya, itu kita butuh itu. Nah itu dia bisa menjawab atau tidak, menguatkan jawabannya dia atau tidak gitu, kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti sekarang tuh emang masih banyak banget ya Kak pelamar yang memang bikin CV-nya itu belum semenjual itu ya. Sampai dan interviewnya juga belum semenjual itu sampai HR tuh nggak yakin gitu bakal narik dia gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, Betul ada betul. pertanyaan lagi dari Kak Theodosia. Sebagai HR, gimana sih cara Kakak melihat persona branding dan background cek pelamar? Kalau personal branding ini tergantung positionnya ya. Soalnya kayak misalnya nih position IT, nggak butuh-butuh amat personal branding gitu. Karena kan yang kita lihat technical skill-nya gitu. Karena IT, apalagi kalau IT-nya, ya sebenarnya mostly IT sih, mostly IT position, mau itu programmer, IT network, atau IT helpdesk, itu adalah kemampuan technical dia. Dan technical itu kan kayak harus live coding, harus apa namanya, present yang live, secara live gitu kan. Jadi itu kita nggak akan melihat dia komunikasinya, dia jago komunikasi atau enggak, kita nggak akan lihat dia di sosial media kayak gimana, kita nggak peduli-peduli amat gitu. Karena apa, perusahaan nggak peduli-peduli amat. Jadi sebenarnya gini sih, mungkin kan kayak banyak yang bilang apa namanya, HR-nya ghosting atau apa segala macam. Itu bisa jadi sebetulnya bukan fully HR yang sifatnya kayak gitu, tapi eh, company yang membuat HR melakukan tindakan itu. Karena kan kita juga HR dibayar sama company ya, kita karyawan juga. Jadi kayak kalau misalnya tuntutan dari company juga banyak, yang kita handle juga banyak, ujung-ujungnya kita jadinya nggak ada waktu buat
mengurus hal-hal kecil itu kayak gitu. Jadi di sini juga apa ya namanya, jadi ruang bahwa aku mau bilang bahwa kalau misalnya teman-teman di sini bukannya supaya tidak seujon sama HR atau tim yang di company gitu ya, ya seujon tidak seujon itu sih balik lagi ke kita masing-masing, terserah aja. Cuma perlu dipahami bahwa kita bisa put empati kita sama siapapun itu orangnya, apapun itu profesinya, karena kadang tidak tidak serta merta sesuai sama yang kita pikirin aja gitu. Ada banyak banget faktor yang melatar belakangi gitu. Jadi apa namanya? Memang dibilang tadi orang susah nyari kerja, tapi kita juga HR juga susah banget nyari orang. Karena maunya kita mungkin udah dapet nih, tapi usernya nggak cocok gitu kan, atau kliennya nggak cocok buat HR-HR yang kerjanya di headhunter. Itu kan punya klien tuh, dan kliennya beda-beda company-nya. Itu kan maunya company company yang kita handle tuh juga beda-beda. Misalnya company farmasi sama company tambang itu kan requirement-nya beda-beda tuh. Kalau kitanya mah mungkin ya, kitanya ya akunya gitu, kayak maunya mungkin sekali dua kali interview, oh ini kayaknya orangnya baik, orangnya jujur, apa namanya, kerjanya getol gitu, kelihatan nih tipenya sungguh-sungguh. Terus dari ceritanya pas interview juga kayaknya oke, kita mau aja ambil. Tapi kan yang akan menggaji orang itu kan si company nih, ya kan, yang menggaji orang itu, yang akan nanti kasih benefit itu kan company. Jadi kalau company merasa atau menilai bahwa ini orang nggak se-capable itu, mau kita bilang ini orang capable kayak apa, nggak akan masuk gitu, nggak akan join dia di company kita, kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus tadi ini apa ya? Tadi personal branding ya. Aku sih ngejawab. Terus tapi cara lihatnya ya itu tergantung position sih kalau aku. Jadi kalau positionnya tidak tidak menuntut aku untuk mengecek personal brandingnya, aku tidak akan mengecek. Cuma gampangnya kayak gini, mau apapun itu positionnya, kalau kita orangnya misalnya nyantumin di CV sosial medianya dia yang paling gampang, misalnya TikTok atau apa Instagramnya dia, ya kita coba cek aja di feednya dia itu ada kolom-kolom di kolom komentar tuh gimana, apakah apakah oke. Apalagi kalau di LinkedIn ya, di LinkedIn itu segala activity kita tuh ke-record teman-teman. Jadi misalnya kita nge-like postingan apa, terus kita komen di inian apa, itu ke-detect. Karena LinkedIn itu agak-agak kayak Facebook ya. Jadi kayak wall Facebook gitu loh activity-nya. Jadi ketahuan tuh, kelihatan. Kalau mungkin kan Instagram kan kita nge-like foto siapa, orang lain teman kita tuh follower kita belum tentu kita itu nge-like. Kecuali misalnya kita apa follower kita lagi lihat di explore, terus ada nama akun kita nge-like, itu baru ketahuan. Tapi most of the time tuh nggak akan ketahuan. Cuma LinkedIn tuh beda. LinkedIn tuh akan kelihatan gitu, kita nge-like apa, kita komen apa. Jadi kalau misalnya ada komen-komen yang asal nyeletuk gitu ya, dalam tanda kutip asal nyeletuk, kayak atau ngomongnya kasar gitu, atau apa-apa segala macam yang nggak based on scientific, itu bisa jadi ini juga sih, bisa jadi apa bumerang juga kadang-kadang. Kadang-kadang sometimes bisa jadi bumerang juga buat kita kalau jadi penilaiannya, oh nih orang asal ngomong nih, padahal ini kan platform profesional, kenapa dia asal ngomong, asal jeplak, atau dia ada ujaran kebencian di situ, kayak gitu. Terus kalau background check sih biasanya kalau kita udah mau over ya, kalau kita udah cocok banget nih, soalnya kalau cuma baru baru tahapan awal, hampir nggak pernah ada background check sih. Sangat jarang sih ada background check, kecuali HR-nya apa punya tenaga banget, punya waktu banget buat ngecekin banget ininya gitu. Terus selain Kak Theodosia nih ada, sebenarnya ada yang nanya tapi dia japri ke aku. Iya, ini Kak Cuma aku Hana. bingung juga nih kalau aku menjawab di sini jadi ini ya. Jadi apa? Jadinya jadi ketahuan gitu, takutnya kan nggak inform consent lah gitu. Nanti aku coba jawab ini deh. Aku coba jawab japri aja deh ke orangnya. Kalau di orangnya masih ada tidak ya di, oh masih ada. Nanti aku coba jawab ya di kolom chat japri juga. Soalnya kayaknya agak-agak personal nih. Oke, oke, oke. Ini juga sebenarnya ada Mungkin yang lain. pertanyaan langsung ke aku, ke admin. Ini ada Hana Miranda bertanya, katanya berarti kalau kita ngelamar sosmed kita dicek semua ya. Tadi udah disebut ya Kak. Katanya kalau misalkan dilamar tuh kalau udah tahap akhir gitu ya Kak tadi ya. Betul. Udah cukup kejawab juga sih. Biasanya di tahap akhir sih akan diceknya. Jadi kalau awal-awal nggak akan sengecek itu kok HR-nya Oke, oke. Nih, gitu. boleh Tapi teman. kan balik lagi ya, teman-teman, balik lagi. Maksudnya gini loh. Hmm, kalau kita kita tipe yang bikin sosial media kita tuh kelihatan, atau kita nggak private, nggak kita kunci gitu kan, yang tipenya ini kelihatan aja, itu kan memang kita harus berkesadaran bahwa di sosial media kita harus bijak juga.
seini-ininya kita gitu, serandom-randomnya kita gitu kan. Ya kalau bisa memang dijaga attitude-nya gitu supaya mau nanti siapapun itu yang nemuin kita, nemuinnya dengan hal yang baik supaya kita juga dapat opportunity yang baik. Kayak gitu sih. Bukannya ini kayak tidak boleh jadi diri sendiri atau segala macam. Cuma ada momen di mana kadang kan kita juga bercandanya juga ngaco atau terlalu ngalor ngidul gitu ya. Cuma itu kayaknya betternya memang di private grupnya kita aja, di private WhatsApp kita atau di private Skype kita gitu yang sama teman-teman yang memang udah satu frekuensi gitu. Cuma memang kalau soal sosial media tadi don't worry, jangan terlalu worries gitu ya teman-teman karena kalau awal-awal tahapan awal nggak akan dicek sih. Pasti itu pas udah tahapan akhir aja dan lagi-lagi based on position aja sih kayak gitu, based on position. Kalau posisi kita misalnya cuma yang di belakang-belakang kayak misalnya di bank nih, kerja di bank jadi apa customer service atau apa namanya teller bank gitu ya, frontliner bank itu nggak akan dicek-cek amat sih sebenarnya sosial media gitu. Kecuali yang sosial media LinkedIn-nya ya gitu. Sosial media LinkedIn mungkin pasti lebih ada potensi untuk dicek gitu ketimbang sosmed yang lain TikTok lah atau IG karena kan biasanya TikTok sama IG namanya juga kita nggak pakai nama nama lengkap kita gitu kan biasanya kayak nama unyu-unyu lah misalnya yang namanya Ica bisa aja username-nya Ica PD gitu kan bisa aja jadi agak sulit juga kan untuk melakukan tracking gitu. Oke, 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 lanjut ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada waktu 5 menit lagi nih buat teman-teman untuk bertanya. Jadi boleh ya. Oh ya, sebelum kita lanjut sesi tanya jawabnya, di sini saya mau menginfokan juga beberapa informasi tentang keywords sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi di keywords kita juga punya banyak promo nih buat teman-teman yang mau pakai domain maupun hosting dari keywords. Jadi keywords ini menyediakan domain kan dan hosting untuk website teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya usaha ataupun freelance nih atau lagi mencari kerja, teman-teman juga bisa buat website karena website itu tuh bisa buat jadi portofolio juga sebenarnya. Jadi teman-teman nanti bisa nyantumin kayak misalkan portofolio ataupun tentang apa ya data diri pribadi teman-teman itu di website gitu. Nah teman-teman bisa berlangganan di keywords untuk membuat websitenya seperti itu. Nah, di sini juga ada promo paket internet nih, khususnya untuk di daerah Bandung dan Yogyakarta. Kita punya paket internet yang kualitasnya bagus juga dan harganya terjangkau. Cuman mulai dari 250.000 aja kalau di Bandung, sedangkan kalau di Jogja itu 225.000 per bulan. Ini udah terjangkau banget sih untuk internetnya. Nah, buat teman-teman di sini, kita masih ada nih sesi Q&A 5 menit lagi boleh nih. Mungkin mumpung ada Kak Karisma juga ya sebagai HR, jadi ada pengalaman lebih di bidang apa namanya interview kayak gitu. Teman-teman kalau mau bertanya tentang interview itu juga boleh banget loh. Oke. Boleh banget mungkin kan yang tadi boleh ke slide do and don'ts mungkin ya mungkin ada yang bingung ada yang mau tanya tuh di situ karena tadi aku kasih waktu semenit aja buat lihat nah ini nih Mm-mm. Atau di sini teman-teman ada yang mau mengajukan diri untuk ini enggak? Apa namanya? Untuk role simulasi. play. Iya. Mm-mm. Boleh nih satu orang aja kita coba untuk role play, boleh. Siapa yang mau, boleh angkat tangan aja. Ini lumayan loh kesempatan supaya teman-teman tahu gimana sih kalau misalkan di apa interview sama HR gitu. Boleh Mm-mm. silakan Jadi mau play. ketika teman-teman mencoba menjawab terus mungkin kalimatnya ada yang keplentot-plentot gitu aku bisa kasih revisinya gitu. Ayo ada yang mau nggak nih? ada Lumayan yang loh ada yang kesempatan. Ayo, bersedia. ayo silakan. Boleh Kak Dinda, Kak Endrianto, Kak Hana, Kak Rituan, Kak Balkis, Kak Rizka, Kak Theodosia, Kak Tiara, Kak Alif silakan kalau misalkan bersedia untuk role play itu boleh banget. Nggak usah nyiapin apa-apa, kita apa adanya aja, on spot Mm-mm, aja ya. betul. Silakan boleh yang mau nih. Siapa nih? Ini lumayan banget sih kalau aku ikutan dan aku jadi peserta aku pengen sih. Boleh kakak-kakak atau ada yang pertanyaan lain yang pertanyaan nggak sesuai ini juga nggak apa-apa sih sebetulnya tapi masih masih dunia kerja gitu nggak sesuai HR pun nggak sesuai materi ini juga tidak masalah gitu mungkin kan yang masih sekolah
masih galau-galau, bingung mau melanjutkan kuliah atau mungkin mau coba kerja dulu atau coba berwirausaha dulu, gimana sih ininya trennya nih zaman sekarangnya, gimana sih dan lain sebagainya, boleh juga. Silakan teman-teman. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi nih ya yang sering ditanyakan sama orang-orang. Sebenarnya seberapa penting, misalkan nih Kak ada yang mau ngambil S2, itu tuh seberapa penting sih Kak Mm-mm. S2 gitu di mata HR sekarang gitu. Apakah HR itu lebih mengutamakan S2-nya itu atau lebih mengutamakan pengalaman kerjanya gitu? Oke, aku coba menjawab. Lagi-lagi sebetulnya bukan tergantung HR tapi tergantung company-nya. Cuma kan HR itu kita cuma menjembatani ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat, point of view kita tuh untuk menilai kualifikasi karyawan itu tuh udah diwariskan dari company gitu. Jadi company ini perwakilan kan paling user. Nah, usernya udah ngomong tuh ke kita butuhnya yang gini 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 gini. Jadi balik lagi tergantung positionnya apa. Tapi kalau secara garis besar HR-nya tetap yang dilihat pengalaman dulu. Aku cuma mau bilang gitu, tetap yang dilihat pengalaman dulu daripada pendidikannya. Jadi walau misalnya lagi ada nih tes gitu kan, terus udah sampai tahap akhir, yang satu apa namanya S2, yang satu lagi S1, tapi secara pengalaman ini apa namanya yang S1 nih ya udah lebih banyak gitu loh, udah lebih kaya dalam tanda kutip, kaya akan pengalaman-pengalaman hidup di dunia pekerjaan sama apa namanya skillnya juga ini juga oke juga. Tapi kecuali gini, misalnya yang S2-nya pengalamannya nggak terlalu banyak, tapi tetap harus ada pengalaman. Cuma dia nggak terlalu banyak, tapi skill skill set yang dia punya, dia bisa ina itu yang dibutuhin sama posisi yang lagi dibuka nih. Bisa jadi S2 yang diambil. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya pengalamannya sedang-sedang aja, skillnya sedang-sedang aja, terus yang S1 pengalamannya banyak banget, tapi skillnya sama-sama sedang. Tapi kan dia menang di pengalaman tuh. S1 yang kita ambil. Terus perusahaan tuh masih banyak yang kayak gini teman-teman. Ya kalau dia S2 dia pasti akan ini, akan minta gajinya lebih tinggi karena kan dia udah S2 dia gini-gini. Perusahaan pasti akan mikir kayak gitu. Kebanyakan perusahaan akan mikir kayak gitu. Tapi memang kebanyakan perusahaan di Indo kan budgetnya tipis-tipis ya. Jadi pasti akan berpikir kayak gitu. Nanti kita ngeritennya susah lagi, nanti kita ininya susah lagi. Udah yang S1 aja nggak terlalu banyak tuntutan kayak gitu. Karena ini cukup relate sama belum lama tuh di bulan November ini aku sempat ikut webinar sama psikiater dari sebuah sebuah rumah sakit ya. Itu tuh lagi bahas tentang burnout gitu, burnout depresi gitu-gitu. Itu tuh dari datanya si psikiater itu psikolog, dari datanya si psikolog itu dia data dari jurnal itu tuh menunjukkan bahwa di Indonesia ini yang paling stres itu kalau dari tingkat pendidikan itu adalah dari yang tingkat S2, S3 gitu dari ketimbang SMA sama S1 ya. Karena memang di situ tuh setelah S1 kan ya sekarang udah banyak banget emang orang pada lanjut S2 itu tuh mereka memang punya punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka, terhadap kehidupan mereka. Jadi tingkat stresnya memang lebih tinggi kayak gitu. Jadi ya udah balik lagi tuh pasti kalau misalnya memang ditanya ngambil yang mana kita tetap ambil yang lebih banyak ininya, lebih banyak pengalaman sama skill setnya gitu. Sama lihat sikon perusahaannya, kalau perusahaannya kaya raya dan dia pengennya memang yaudah nih kalau bisa memang yang ini aja yang capable banget, pasti S2 yang diambil gitu. Jadi semua tuh tergantung gitu sih, nggak ada jawaban pasti ya. Kalau menurut aku nggak ada jawaban pasti, nggak ada jawaban saklek. Semua tergantung kita lagi apply di perusahaan apa, si perusahaan ini tuh sekaya apa atau sesedang apa kemampuan ekonomi perusahaannya, sama kita lagi di masa apa nih. Kalau saat ini kan 2024 nih lagi kayak sedang lesu-lesunya gitu kan. Jadi ya itu apa namanya? Aku pun sendiri ngerasa bahwa yang experience sama yang fresh graduate aja malah banyak fresh graduate yang diambil karena dianggapnya fresh graduate bisa digaji UMR, bisa digaji UMR atau di bawah UMR masih mau gitu. Sedangkan yang experience kan apalagi experience-nya misalnya udah punya anak, udah punya istri atau udah perempuan tapi udah menikah, itu kan kayak kebutuhannya lebih banyak. Jadi perusahaan lebih nggak mau nge-hire, lebih dipilih yang fresh graduate yang masih single, yang nikahnya masih 5 tahun lagi, apa yang masih mau yang energik banget lah gitu-gitu. Jadi semuanya betul-betul ini sih benar-benar setelah COVID ya menurut aku 4 tahun ke belakang ini semua hal banyak banget yang nggak bisa diprediksi gitu, unpredictable gitu teman-teman. Jadi semua tinggal kita tetap usaha lagi sambil banyak networking lagi dan lain sebagainya. Oke, Ini oke. kayak ada lagi chat.
Ini ada pertanyaan, ada ini Kak, ada yang mau simulasi nih dari Kak Theodosia. Katanya mau simulasi nih Kak katanya. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh Oke. Kak Theo, kalau eh open mic boleh Kak banget. Theo mungkin boleh, berarti open open cam sama open mic lagi ya. Yes, apakah masuk, Kak? Ada kok suaranya. Boleh, Kak? Oke, udah ya. Heeh. Apa, Kak? Oke, kita mulai ya. Apa namanya? Aku langsung aja. Eh, Selamat siang dengan Mbak Theodosia Dwi Yustiana. Terima kasih atas aplikasi lamaran Anda di perusahaan kami. Kami sangat menghargai itu. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, kita akan melalui interview sesi 1 dengan saya sebagai HR dari perusahaan ini, saya dengan Karisma. Saya langsung saja ke pertanyaannya ya, Mbak Theo. Karena Mbak Theo ini apa namanya apply di posisi host live streaming ya di perusahaan kami, yang mana memang ini ya kami tuh work polisinya itu shifting ya, pekerjaan ini shifting karena kita butuh host live streaming yang memang aktif 1 kali 24 jam untuk memasarkan produk-produk kita, yang mana produk kita adalah produk skincare ya, skincare untuk perawatan kulit gitu, perawatan kulit. Nah, jika pertanyaan saya adalah jika Mbak Theo dihadapkan di posisi di mana Mbak Theo sedang shifting malam gitu ya. Kemudian teman satu shiftingnya sedang tidak bisa hadir gitu di saat shifting yang sama. Jadi yang harusnya 2 orang, jadinya cuma 1 orang saja, yaitu Mbak Theo saja. Tapi kemudian ada kondisi di rumah, karena ini kalau misalnya live live yang malam itu kita akan WFH kan karyawan kita. Jadi shifting malam itu akan di rumah, live-nya tuh di rumah gitu. Tapi kalau shifting yang pagi sampai sore itu di kantor kami gitu. Jadi ada keadaan di mana orang tua Mbak Theo ini mengalami sakit yang tiba-tiba gitu di malam hari tersebut, di saat Mbak Theo lagi live streaming. Itu kan live streaming lagi kerja gitu kan, lagi on cam banget gitu. Itu apa yang akan Mbak Theo lakukan? Baik, terima kasih Kak Karisma atas pertanyaannya dan kesempatannya. Izin menjawab ya Kak. Situasinya adalah untuk ketika saya shifting malam dan tidak ada yang membackup, sementara salah satu anggota keluarga saya ada yang mengalami sakit atau kejadian di rumah, misalnya ada kejadian di rumah. Yang tentunya pertama saya mencoba untuk memprioritaskan pekerjaan saya terlebih dahulu secara maksimal dan kalau shifting itu kan ada jamnya Kak, jam kerjanya. Jadi saya memaksimalkan pekerjaan tersebut. Nah, untuk kondisi di rumah, saya meminta bantuan, misalnya ibu saya yang sakit, saya bisa meminta bantuan bapak saya terlebih dahulu atau saudara saya untuk menjaga, at least menjaga ibu saya untuk sampai apa tidak kondisinya tidak terlalu parah. Lalu ketika saya sudah memenuhi tanggung jawab saya untuk bekerja, saya akan mengakhiri pekerjaan saya dengan tuntas dan kemudian mengurus ibu saya, membawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat, dan ketika nanti dari pekerjaan juga membutuhkan saya juga memohon izin karena tadi saya sudah memberikan pekerjaan yang di shifting saya, dan saya juga menjelaskan kondisi di rumah anggota keluarga ada yang sakit, jadi saya kemudian memprioritaskan untuk membawa ibu saya ke rumah sakit gitu Kak. Oke, baik. Oke, baik. Oke, aku rasa cukup ya role play-nya. Maksudnya pertanyaannya udah nih, aku mau lebih fokus bahas jawabannya ya. Oke, jawabannya sudah oke, Kak Theo ya udah bagus gitu. Jadi tetap di sini memprioritaskan pekerjaan, tapi apa namanya juga ini ya tetap tidak mengacuhkan kondisi keluarga yang ada di rumah. Apalagi kan
misalnya memang cuma beda satu kamar doang gitu kan ya, gitu. Sebetulnya sih untuk pertanyaan kayak gini nih kan personal banget ya, jadi tidak ada yang betul-betul plek ketiplek itu betul atau ini yang salah gitu ya. Tapi, apa namanya, percayalah teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah memberikan jawaban yang terbaik gitu, yang memang udah sesuai prosedur, mencoba sesuai prosedur perusahaan, terus, ada juga memprioritaskan keluarga, itu. Tapi, ada HR yang malah ngejudge gitu, karena biasanya pertanyaan kayak gini nanti ada judgement-judgement lagi gitu kan ya. Semoga sih teman-teman tidak dihadapkan oleh tim HR yang seperti itu gitu ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang. Tapi kalau misalnya ada, apa namanya, dan kalau misalnya akhirnya tidak diterima, ya sudah memang harus ada apa ya, kelegowoan hati bahwa itu bukan rezekinya gitu. Itu malah bagus teman-teman nggak masuk di perusahaan yang seperti itu, karena kalau HR-nya aja udah ngejudge, gimana kita nanti ke depannya mau kerja. Soalnya kan nanti apa-apa kalau misalnya ada di masalah kita sama atasan, yang jembatannya kan HR, tapi kalau HR-nya aja nggak kooperatif, gimana? Soalnya banyak banget teman-teman kasus, aku spill sedikit lah di sini, orang yang, dia ada masalah sama, atasannya atau reporting manajernya, tapi ngadu ke HR, tapi HR-nya lebih berpihak sama atasannya gitu. Jadi akhirnya, kondisinya nggak baik gitu, atau mungkin yang, ada kejadian waktu itu kejadian di aku pribadi, di 5 tahun yang lalu awal-awal aku mau, kerja sebagai HR, aku tuh, di-judge sama HR-nya. Aku di-judge gitu. Jadi kayak, "Kamu kalau kondisinya gini," dan itu juga pertanyaannya personal gitu. Kalau tadi kan personal tapi memang masih nyambung ke ini ya, ke pekerjaan karena kan host live streaming lagi WFH di rumah karena shifting malam, dan itu selalu ada kemungkinan kejadian ya, orang tua sakit atau tiba-tiba kakak adik misalnya kayak, lagi motong apa buah, berdarah lah tangannya, itu kan mungkin-mungkin aja terjadi gitu loh. Nah ini waktu itu pertanyaannya dia juga personal juga ke arah ekonomi keluarga lah waktu itu gitu ya, dan itu, aku sudah mencoba menjawab juga tapi ternyata, dia malah kasih tambahan-tambahan additional question yang, menusuk gitu. Jadi aku juga awal-awal aku mikir, "Apa ini HR-nya kayak gini atau sebenarnya gimana?" Gitu, tapi setelah aku mengikuti interview-interview yang lain, nggak kayak gitu kok. Jadi memang kebetulan aja waktu itu aku ini ya, apa namanya, apes aja gitu ya, dalam tanda kutip "apes" ketemu HR yang agak-agak gitu. Jadi, apa, semoga ya teman-teman tidak dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, tapi misalnya ketemu pun sama yang kayak gitu, aku cuma mau bilang bahwa jangan sampai teman-teman jadi insecure, jangan sampai teman-teman jadi merasa kecil karena kayak, "Aduh nih si HR yang, apa namanya, bisa menilai aja profesional, tapi dia nilai gue tuh jelek gini gini, berarti gue emang jelek." Tidak selalu demikian kayak gitu, bisa aja memang ini orang hard feeling ke kita gitu, karena kan HR-nya juga manusia juga ya, bisa jadi dia apa namanya, punya masalah patah hati sama mantannya, terus muka temen-temen ini di sini kayak mantannya dia, jadi dia ke-trigger gitu kan, emosi. Kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman, itu ada banget faktor kayak gitu, keanehan-keanehan di muka bumi ini yang kayak gitu tuh ada banget gitu. Jadi aku, pengen encourage di sini bahwa misalnya ada kejadian tidak menyenangkan terjadi, jangan sampai, ya sedih boleh gitu, kadang kan kita juga nggak tahu ya hari apes, tanggal apes tuh kita ketemu orang yang mulutnya jahat kan kita nggak tahu, cuma, hopefully gitu mudah-mudahan teman-teman punya self konsep yang baik supaya, misalnya ketemu yang nggak enak pun teman-teman tetap bisa bounce back lagi sih, kayak basket gitu kan, jatuh ke bawah tapi bisa bisa menjulang lagi lebih tinggi lah gitu. Cuma kalau untuk tadi balik lagi ke role play-nya, itu sudah baik jawabannya, kalau misalnya memang punya jawaban ada kan yang tipenya panikan gitu ya, orang kayak, "Saya harus, cek keadaan dulu, bener-bener pastiin orang tua saya tidak kenapa-kenapa," atau apalagi misalnya orang tuanya udah tua banget, jadi udah penyakit tuanya udah banyak gitu kan, itu mungkin bisa diberikan tambahan jawaban kayak gini teman-teman, "Apabila hal tersebut terjadi di rumah saya yang mana memang berjarak sangat dekat dengan rumah, itu terjadi dengan orang tua saya, mungkin saya akan apa namanya, bilang kepada customer bahwa, "Kakak-kakak, mohon mohon, tunggu ya waktunya 1, 2 menit, saya, ada keperluan sebentar ya Kakak-kakak ya, mohon sambil dilihat-lihat dulu keranjangnya," biasanya kan kayak gitu kan. Nah, di waktu itu tuh teman-teman langsung chat aja atasan teman-teman atau, rekan shifting-nya teman-teman yang itu lagi ada atau nggak ada, lagi standby atau enggak, bilang butuh waktu 1, 2 menit untuk ngecek kondisi orang rumah yang lagi hektik banget. Terus teman-teman langsung aja cek, bener-bener cek ini gitu, kalau emang sikonnya ternyata udah oke, bisa balik lagi gitu. Dan dalam tanda kutip mungkin seolah kayak nggak ada yang terjadi, "Halo, aku balik lagi nih Kakak-kakak, gimana nih udah check out belum? Ada yang udah check out, ada yang sudah klaim voucher-nya?" Gitu-gitu. Langsung aja diomongin kayak gitu, dan kalau misalnya memang ternyata siaran tersebut jadi mengganggu, ya berarti teman-teman bisa menghadap menghadap atasan teman-teman untuk
minta maaf gitu bahwa kemarin kondisinya parah banget, hektik banget, terus juga apa namanya, kebetulan temen yang satu shifting nggak bisa dihubungin, jadi aku mau tidak mau melakukan tindakan itu gitu. Jadi yang penting ada reason-nya sih. Dan aku rasa kalau atasannya atau reporting manajernya, supervisornya itu baik ya, maksudnya masih humanis ya, masih memanusiakan manusia, itu harusnya nggak akan jadi gimana banget sih. Karena kan kalau live streaming nggak direkam ya, bukan kayak webinar yang gini yang direkam, nanti orang bisa lihat lagi performance-nya teman-teman gimana. Mungkin akan direkam, tapi direkam oleh sistem perusahaannya teman-teman sendiri buat dapat KPI, buat nanti bonus apa segala macam. Tapi harusnya kalau misalnya teman-teman tidak sepanik itu, aku rasa nggak akan mempengaruhi sebegitunya performance teman-teman sih, gitu. Oke, ini kita udah 12.38. Mungkin ada yang mau tanya sekali lagi terakhir atau dirasa sudah cukup, bisa kita close. Ya, sepertinya Aku kembalikan kepada Mbak gimana? Tiffany. Ya, menanggapi dikit Kak. Jadi Mm-mm. berarti lebih kalau misalnya kita tidak keadaannya urgent di rumah dan kita tidak dulu memprioritaskan pekerjaan itu nggak apa-apa karena selama interview ini kayak di pikiran saya, oh saya harus memprioritaskan pekerjaan dulu baru orang rumah atau baru keadaan emergency ini Kak. Jadi kayak bingung tuh loh Kak. Aduh kalau aku jawab saya memprioritaskan keluarga nanti HR-nya berpikir seperti apa. Jadi kayak bingung tuh loh Kak. Hmm. Mm-mm. Iya, menurutku ya semuanya based on tingkat urgency. Makanya itu pas kita jawab jawab pertanyaannya, jawab questionnya, kita replay, itu kita bilang semua sih tergantung situasi dan kondisi. Apabila, jadi kita kasih dua dua case gitu, walaupun itu belum kejadian, tapi kita coba untuk menarasikan apa yang ada di kepala kita narasikan ke dalam ucapan gitu, bahwa kalau ada case-nya yang urgent banget, saya akan melakukan ini, tapi apabila tidak urgent banget, saya akan melakukan ini. Jadi selalu ada two option, three option gitu sih. Jadi jangan cuma satu satu jawaban gitu, biar si HR-nya ini atau user-nya ini kan bisa jadi yang nanya nanti bukan HR, yang nanya tuh atasan kamu langsung, calon atasan kamu langsung gitu ya. Eh Bisa jadi kan dia mau tahu sampai mana nih kamu pemikirannya untuk menghadapi case-case yang unpredictable. Nah, ternyata kamu punya beberapa alternatif pilihan. Percayalah di dunia yang tidak profesional banget pun kita mesti praktis aja ya, secara kehidupan praktis aja. Itu kan kita juga harus punya beberapa option. Contoh, misalnya kita mau ke pasar nih, beli bahan makanan, kita mau masak. Pasarnya tutup yang dekat rumah kita. Tapi apa kita jadi balik lagi ke rumah terus nggak masak terus kelaparan gitu kan, padahal kita punya uangnya gitu, pasti kan kita akan cari alternatif. Oh, jalan lagi 1 kilo atau berapa ratus meter pasar yang selanjutnya gitu kan kayak gitu. Jadi coba logiknya ke arah situ aja sih gitu, coba coba tampilkan beberapa alternatif yang bisa kita miliki atau kita pilih gitu untuk satu masalah gitu, karena satu masalah pasti ada beberapa option option solve-nya gitu. oke, iya Kak Karisma kayaknya udah cukup sih Kak, udah jam 12.40 juga. Oke. Terima kasih Oke. Kak Theo, terima kasih ya yang sudah bersedia untuk role play. Nah, di sini sebelum kita tutup, di sini saya Tiffany ingin mengucapkan terima kasih nih untuk pemateri kita Kak Karisma yang udah jelas banget ya ngejelasin tentang gimana sih cara memikat HR, gimana cara meraih karir impian gitu. Dan juga ada role play-nya tadi. Terima kasih atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat ya Kak. Kemudian juga untuk teman-teman di sini yang sudah aktif bertanya, sudah mau mengikuti role play juga, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum ditutup kita ada foto sesi bersama dulu nih. Nah, teman-teman bisa open kamera. Bisa open kamera karena kita akan ada foto sesi dulu. Silakan ya teman-teman yang bisa open kamera aja dulu gitu ya. Oke, bentar. Silahkan. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, teman-teman bisa aja join di grup keywords itu, aktif aja. Nanti kita juga bakal ada sesi seperti ini lagi gitu. Jadi nanti aktif aja di grup keywordsnya, jangan keluar. Dan nanti kalau mau tanya langsung di grup boleh banget. Oke. Sekarang kita foto ya, 2 kali ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya teman-teman yang belum open kamera. Boleh open kamera dulu sebentar aja ya. Ini karena kita mau ada sesi foto bersama biar ramai. Oke ya, 1 ya. 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman yang mau nge-storyin juga event webinar hari ini, silakan banget. Nanti akan
ada yang beruntung nih nanti akan di-chat melalui WA yang beruntungnya mendapatkan souvenir kayak gitu. Baik, mungkin cukup sekian aja webinar hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga teman-teman ini bermanfaat ya webinarnya dan bisa langsung diterapkan di kehidupan teman sehari-hari. Pas saya Pak Tiffany, pamit undur Amin. diri ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Bye-bye. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.